Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan ini adalah pertemuan pengantar atau pertemuan pertama untuk mata kuliah misiologi yang antum ambil. Mata kuliah misiologi adalah mata kuliah pilihan. Jadi ini memang posisinya adalah memberikan tambahan informasi dan juga tambahan diskusi terkait jika antum memiliki peminatan ke arah misiologi atau ke arah ajaran Kristen dan sebagainya. Oleh karena itu ini adalah salah satu materi pilihan. Di samping nanti ada materi pilihan lain di semester 6 yaitu studi teks agama dan juga Islam di Asia Tenggara. Nah, sebagai awal atau sebagai pengantar, kita akan berbicara sedikit atau sekilas tentang misi gereja dan apa landasan teologis yang melandasi misi tersebut. Misi gereja, eh, misi atau mission berasal dari bahasa Yunani yaitu apostelo yang berarti sending atau mengirim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misi adalah kegiatan menyebarkan kabar gembira atau Injil atau kegiatan penginjilan dan mendirikan jemaat-jemaat setempat yang dilakukan atas dasar pengutusan sebagai kelanjutan misi Kristus. Di dalam definisi yang lain, misiologi digambarkan sebagai studi tentang Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, berjalan dengan kebenaran Tuhan, di mana antropologi dan sejarah dalam masa tertentu terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, dalam kuliah ini yang dimaksud oleh misiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan misi Kristen. Tentu ini adalah kuliah lanjutan setelah antum di semester 3 belajar Kristologi, lalu di semester 4 belajar studi biblikal yang fokus kepada kitab sucinya, maka di misiologi ini berfokus pada kegiatan misi Kristen. Jika Kristologi itu secara lebih luas berbicara tentang keyakinan atau keimanannya, studi biblikal itu berbicara tentang landasan keimanan mereka berupa kitab suci. Nah, kalau misiologi itu berbicara tentang bagaimana praktek mereka dalam menyebarkan ajaran mereka. Sebagaimana kita ketahui, Kristen dan Islam itu memiliki beberapa kesamaan, yaitu diantaranya adalah dua-duanya merupakan agama dakwah. Dua-duanya menyeru kepada orang di luar agama mereka untuk memeluk apa yang mereka imani. Itulah yang membuat di lapangan Muslim dan Kristen seringkali terlibat dalam eh, konfrontasi karena masing-masing memiliki kecenderungan untuk menyeru jamaah atau menyeru umat di luar agama mereka untuk memeluk keyakinan yang mereka imani dalam bentuk Islamisasi atau Kristenisasi. Lalu dalam mata kuliah ini, mulai di video ini dan video-video yang lainnya, akan terdapat beberapa istilah-istilah penting, yaitu pertama tentang misi gereja, misi Kristen, lalu misi gereja. Dalam beberapa istilah mereka menggunakan misi gereja, tapi dalam beberapa istilah yang lain mereka menggunakan misi Kristen. Tapi yang pasti kedua hal ini adalah sama, yaitu bagaimana orang Kristen dalam bentuk komunitasnya, yaitu komunitas gerejawi, memiliki misi. Lalu ada orang yang menjalankan misi tersebut disebut misionaris. Lalu kegiatan misi dalam beberapa istilah menggunakan kata misi, tapi khusus dalam gereja Protestan mereka lebih banyak menggunakan evangelisasi. Lalu dalam bahasa Indonesia atau dalam istilah lain kita akan banyak menjumpai istilah-istilah seperti penginjilan, pewartaan Injil, atau dalam kata kerja menginjili atau pengkabaran Injil. Yang artinya adalah sama-sama kegiatan misi atau memberitakan kabar gembira, eh, memberikan kabar gembira. Kabar gembira tentang apa? Injil di sini bukan dimaksudkan seperti bagaimana yang ada di studi biblikal, yaitu empat kitab pertama yang ada di Perjanjian Baru, tapi menginjili di sini atau pewartaan Injil, Injil sebagai kabar gembira akan datangnya juru selamat dan akan pemenuhan nubuat bahwasanya akan datang juru selamat yaitu Yesus Kristus. Itu yang menjadi kata kunci dari Injil yang ada di sini. Beberapa landasan tentang misi sendiri tidak hanya ada di Perjanjian Baru, tapi dalam beberapa ayat di Perjanjian Lama itu juga sudah ada bagaimana perintah untuk menyebarkan agama atau misi itu sendiri. Tentu di dalam konteks Perjanjian Lama
yang menjadi mukhotob dari misi tersebut itu adalah Israel. Nah, seperti di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, berkat yang melimpah kepada semua bangsa melalui anak cucu Abraham yaitu Yakub dan Yehuda. Jadi eh, melalui anak cucu Abraham yaitu melalui keturunan Yakub dan Yehuda, mereka memiliki misi untuk melimpahkan berkat atau menyebarkan berkat yang mereka dapatkan kepada semua bangsa. Lalu di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18 juga lebih jelas ada panggilan misi Israel. Bagaimana bangsa Israel sebagai bangsa yang mendapatkan banyak anugerah dan banyak berkat dari Tuhan memiliki misi untuk menyebarkan berkat tersebut kepada orang-orang di sekitar mereka bahkan ke seluruh bangsa yang dikuatkan dalam kitab-kitab lainnya seperti Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, kitab Keluaran dan juga di Mazmur. Adapun di dalam Perjanjian Baru, salah satu ayat yang menjadi landasan utama adalah yang disebut oleh beberapa penafsir sebagai amanat agung yang termaktub dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, lalu juga di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18 terdapat perintah pewartaan Injil ke semua makhluk. Yang ini secara tidak langsung menjadi perintah bahwasanya misi atau pengkabaran Injil itu adalah misi bagi seluruh Kristen dan dilakukan kepada seluruh makhluk. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, kita melihat bagaimana ini adalah pesan-pesan terakhir Yesus sebelum beliau diangkat ke sorga. Jadi Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di ayat 19 khususnya itu terlihat mulai pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, nah, dan baptislah mereka. Ini kemudian menjadi salah satu amanat agung, yaitu tugas orang Kristen dimanapun mereka berada adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajarkan mereka semua yang telah diajarkan oleh Yesus. Dan itulah perintah yang kemudian dilaksanakan atau diejawantahkan dalam berbagai kesempatan atau dalam berbagai bentuk, dalam berbagai media dan sarana, yang itu yang kemudian akan kita bahas lebih lanjut dalam mata kuliah misiologi ini. Lalu dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18, ini juga perintahnya adalah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ini yang kemudian banyak dipahami secara leksikal atau secara lugotan oleh eh, oleh para penganut atau para jemaat di gereja Pentakosta dan karismatik khususnya. Karena mereka berbicara, salah satunya adalah tentang berbicara dalam bahasa-bahasa baru atau yang disebut glosolalia. Mereka menyebutkan bahwasanya tanda-tanda keimanan seseorang adalah mereka mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, bahasa-bahasa yang tidak mereka pahami. Nah, ini juga menjadi landasan bagi ritual atau ya ritual pengusiran setan atau exorcism. Jadi mengusir setan demi namaku. Lalu juga dalam prosesi penyembuhan-penyembuhan atau dalam karunia penyembuhan itu banyak terinspirasi dari ayat ini. Bahwasanya dengan keimanan mereka, dengan kepercayaan mereka dan penerimaan mereka pada juru selamat, maka mereka dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi kemudian kita bisa melihat dalam beberapa tayangan di televisi atau di YouTube atau di dalam beberapa kegiatan bakti sosial dari masyarakat Kristen itu adalah tentang pengobatan atau mukjizat berupa pengobatan atau karunia penyembuhan. Itu yang kemudian menjadi jalan atau menjadi bukti atas iman mereka atau atas penerimaan mereka akan Yesus sebagai juru selamat. Ini yang kemudian dua ayat ini yang dalam perjanjian baru yang secara lugas atau secara jelas memerintahkan kepada umat Kristen baik mereka dalam
bentuk individual atau komunitas dalam gereja untuk menyebarkan agama mereka, untuk menyebarkan ajaran mereka, dan untuk mengajak semua umat atau semua bangsa untuk dibaptis. Jadi hakikat misi adalah bersumber pada dan mengambil bagian misi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misi adalah ekspresi yang wajar dari kekristenan yang hidup menurut mereka. Jadi orang Kristen yang beneran, mereka akan senantiasa hidup dalam misi. Atau dalam bahasa Muslim mungkin mereka selama hidupnya mereka selalu berdakwah. Lalu pendapat yang lain, misi merupakan kehendak Allah yang harus ditaati karena kehendak Allah selalu memiliki implikasi praktis. Nah, Perjanjian Baru khususnya dalam keempat Injil, ini kemudian Injil di sini berbicara tentang empat kitab pertama di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, memuat pengajaran-pengajaran Yesus mengenai pengampunan kekal bagi manusia yang percaya padanya. Yesus memiliki perutusannya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal dan menjadikan seluruh bangsa muridnya. Itu adalah misi Yesus. Yang kemudian setelah Yesus diangkat, misi tersebut kemudian dilimpahkan kepada orang-orang yang percaya. Atau orang-orang yang percaya itu adalah istilah yang digunakan masyarakat Kristen ketika menyebut mereka, ya, orang-orang beriman, mereka orang-orang yang percaya. Nah, kegiatan misioner itu merupakan kewajiban seperti saya sampaikan tadi bagi semua orang Kristen, baik secara individual, lembaga, maupun perkumpulan gereja. Apa objeknya? Objek dari misi itu adalah seluruh bangsa atau dalam bahasa Latinnya adalah ad gentes, baik non-Kristen maupun orang Kristen itu sendiri untuk memperteguh iman. Jadi misi itu bukan hanya berdakwah, bukan hanya meneguhkan keimanan bagi orang non-Kristen saja, tapi juga kepada orang-orang Kristen itu sendiri. Jadi mereka membagi ada tiga objek misi. Yang pertama adalah misi gereja di antara bangsa non-Kristiani. Ini yang terjadi pada masa-masa evangelisasi perdana atau masa-masa gereja mula-mula. Lalu kedua, misi gereja di antara umat Kristiani sendiri yang disebut juga sebagai karya pastoral. Bagaimana pemuka agama, bagaimana orang-orang yang eh, sudah memeluk Kristen secara teguh, mereka berbagi kesaksian, mereka membagikan kesaksian iman mereka, lalu mendengarkan kesaksian iman dari teman yang lainnya, itu adalah dalam usaha untuk memperteguh iman mereka. Lalu ketiga ada juga misi gereja di antara komunitas yang dianggap telah luntur iman Kristianinya, atau mereka menyebutnya evangelisasi baru atau ulang. Jadi ada masyarakat gerejawi atau masyarakat Kristen atau komunitas Kristen yang mereka awalnya memiliki iman yang teguh, tapi kemudian iman tersebut sedikit demi sedikit mulai luntur. Nah, maka ada misi bagi mereka untuk memperbaharui iman mereka atau yang mereka sebut sebagai evangelisasi baru atau ulang. Nah, sebagai penutup, mengapa kita perlu mempelajari ini semua? Jadi sebenarnya memang salah satu tujuan atau salah satu fokus studi agama-agama di UNIDA itu adalah berfokus bagaimana hubungan Muslim dan Kristen baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, oleh karena itu yang membuat mata kuliah tentang kekristenan itu porsinya lebih banyak dibandingkan mata kuliah atau bahasan tentang agama-agama lainnya. Dan misiologi ini kita fokuskan adalah untuk mengetahui sebenarnya apa hakikat misi. Misi itu apa? Atau yang sering kita dengar kristenisasi itu sebenarnya asal muasalnya bagaimana? Apakah kristenisasi itu suatu usaha untuk mengajak orang non-Kristen masuk dalam agama Kristen atau usaha untuk memurtadkan orang atau sebenarnya apa yang uh, aslinya diimani oleh orang Kristen tentang hakikat misi. Lalu kita berbicara tentang bagaimana sejarah misi di Indonesia dan terakhir bagaimana metode dan praktik misi dalam konteks Indonesia. Apa saja bentuk misi yang sudah ada? Tentu ini bisa sebagai pengetahuan, bisa dianalisis lebih dalam, dampak dan juga efeknya apakah berdampak banyak bagi banyaknya orang yang terinspirasi dengan iman Kristen atau hal-hal lain, tapi bisa juga sebagai refleksi dakwah Muslim sebagai sesama agama misi. Kita sebagai Muslim juga bisa menjadi refleksi dakwah apakah eh, wilayah-wilayah atau metode dan praktik yang sudah dilakukan oleh misionaris Kristen itu mungkin belum terjamah oleh dakwah-dakwah Muslim di sana, atau justru itu merupakan hal-hal yang sering terlupakan atau luput dari objek dakwah kita, dan juga sebagai bekal dakwah dan benteng akidah dalam hubungan antar umat beragama di masyarakat.
Dan terakhir, tentu pertimbangan untuk menentukan sikap dalam kehidupan antar umat beragama. Dengan kita lebih mengetahui, lebih memahami apa yang diimani oleh teman-teman kita dalam agama Kristen, tentu itu membuat kita memiliki lebih banyak pertimbangan lagi dalam menentukan sikap dalam kehidupan antar umat beragama. Tentu ada batasan mana yang disebut toleran, mana yang disebut intoleran, tapi dalam beberapa kasus kita bisa menentukan sikap jika kita lebih tahu sebenarnya apa hakikat misi atau apa yang diimani oleh teman-teman kita di agama Kristen. Oke, mungkin itu sebagai pengantar mata kuliah ini. Dalam beberapa mata kuliah ke depan, kita mungkin akan berdiskusi atau mungkin membaca bersama dan juga membahas tentang beberapa bentuk misi-misi tersebut, bagaimana misi itu dilaksanakan, dan kemudian apakah di wilayah tersebut eh, umat muslim atau para pendakwah-pendakwah muslim belum hadir. Sehingga menjadi refleksi dakwah dan kemudian mungkin bisa jadi kita bisa memberikan solusi atau menjadi ladang dakwah yang baru bagi kita semua. Eh, Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.